Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknik Digital. Kali ini saya mau ngecek sebuah kipas angin. Ini dia, katanya rusak, mereknya Profan. Coba, jatuh. Kita cek ya, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira masih bisa hidup apa enggak di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Oh, ada suara percikan api di dalam. Kira-kira apanya yang rusak? Biasanya sih kalau ada percikan api, itu spoolnya rusak. Jadi spoolnya tuh udah putus, sudah harus dibongkar, terus disambung. Ayolah, kita bongkar. Cara bongkar sabuk pengaman dari keranjang kipas angin itu gampang banget loh, cuman diginiin aja. Dilepasin aja dari posisinya, bahkan tanpa obeng udah bisa terlepas. Tapi kalau misalnya kalian kebiasaan pakai obeng juga nggak apa-apa sih. Ini aku lakuin supaya lebih ringkas, lebih cepat aja, karena seringnya kalau pakai obeng malah kelamaan kerjanya. Kalau misalnya keranjangnya udah bisa dilepas seperti ini, kita akan coba tes baling-balingnya, lancar apa enggak. Hmm, Terus pusingnya minta diganti ini. Dan ternyata baling-balingnya seret yang tandanya adalah busingnya tuh minta diganti dengan busing yang baru. Bagian ini kita putar ke sebelah kiri, dan di sini nih biasanya orang salah muter sih. Kadang-kadang diputar ke kanan, padahal ini kalau misalnya mau ngendorin itu diputar ke sebelah kiri. Ngomong-ngomong, kipas angin ini banyak banget dijual di online shop dan di toko-toko elektronik terdekat, guys. Kalau misalnya kalian pengen beli, bisa cek di toko elektronik yang aku cantumkan di deskripsi. Cek aja linknya. Nanti bakal jumpain kipas angin yang kurang lebih mirip seperti ini. Harganya murah banget dan bisa dipakai di kamar, di ruang tamu, di kamar mandi bahkan kalau misalnya pengen di kamar mandi itu ada kipas anginnya. Aku spill alat dulu sama kalian. Alat yang kita butuhkan untuk memperbaiki kipas angin seperti ini adalah sebuah tang pengupas kabel, obeng panjang. Kadang-kadang juga kita butuh tang buaya, habis itu kita butuh tang potong. Ini aja deh cukup untuk memperbaiki kipas angin yang kerusakannya seperti ini. Waktunya aku simpan dulu toolkitnya karena toolkit ini bagus. Bikin sendiri soalnya. Bisa dibawa kemana-mana ringkas, nggak menemuin tempat. Selanjutnya yang butuh kita kerjain adalah bongkarin casing spoolnya atau casing dinamonya. Kita bisa mulai dari membuka 4 buah skrup yang ada di depan sini atau kita bisa langsung congkelin aja tanpa membuka 4 buah skrup yang ada di depan ini. Biasanya sih kalau aku jarang ngebukain bagian depan ini dulu. Biasanya aku congkelin dulu pakai obeng min yang kecil. Seperti ini bentuk obeng kecilnya, obeng min kecil. Kalau misalnya kalian pengen cek produknya ada di deskripsi, dicek aja bebas. Kalau misalnya kalian pengen beli barang-barang yang lain juga udah aku kasih linknya di toko yang ada di deskripsi channel ini. Congkelin ya bagian ini, tapi jangan sampai patah, karena kalau patah nanti dilem pun dia nggak bakal kuat lagi, karena fungsi dari klip-klip yang ada di sini adalah untuk mengunci bagian demi bagian, sampai akhirnya dia bisa tertutup dengan rapat. Kalau misalnya casing ini dilepas, itu bahaya, bisa masuk cicak, bisa kesetrum kita bahkan, dan bisa mempercepat kerusakan dari kipas angin, meskipun angin banyak bakal lewat ke dalam sini. Tapi bakal lewat pun nggak terfokus ya. Kalau misalnya casingnya ini dipasang, dia pasti terfokus anginnya dan bisa untuk dijadikan mendinginkan spool yang kepanasan karena kita gunakan sehari-hari. Sekarang udah kita lepas dan aku pengen tes kira-kira lancar apa enggak. Seret banget. Dan ternyata asnya tanpa baling-baling pun diputer seret banget. Asnya ini udah lengket banget dan bener 100% busingnya harus diganti. Terus apakah kita benar-benar mau ganti busingnya? Gimana kira-kira? Inilah yang bikin aku jadi mikir agak lama mau mengganti busingnya apa enggak. Karena awalnya waktu dicek itu udah muncul percikan api atau percikan listrik
yang diakibatkan spoolnya putus, tapi masih agak sedikit nyambung gitu. Jadi listrik itu kan arusnya besar, dia loncat makanya dia muncul percikan api atau percikan listrik. Nah, kalau udah muncul percikan listrik seperti itu, untuk kipas angin yang murah-murah seperti ini biasanya sih susah banget dibenerin, harus disambung spoolnya dan itu lembut banget rambutnya. Dan kalau misalnya udah disambung, kadang-kadang belum hidup juga karena banyak banget bagian rambut spool atau kawat dari spool itu udah pada putus. Punya pikir, akhirnya ngerjain sesuatu yang sangat membosankan. Apa itu? Ngebukain 4 buah skrup ini. Kipas angin itu enak kerjainnya, tapi kadang-kadang males kita bongkar-bongkarnya. Karena apa? Udah ketahuan rusaknya tuh di bagian mana dan kira-kira dia bakal bisa dibenerin apa enggak dan bakal bisa cuan apa enggak. Dan indikasi untuk ngedapetin cuan itu sedikit banget loh di sini. Kalau misalnya spoolnya udah rusak. Kalau misalnya mau beli spool baru, biasanya dia nggak bakalan awet. Itulah yang bikin kita jadi bingung untuk mikir berkali-kali. Dikerjain nggak. Akhirnya kerjanya malas-malesan. Ini dia udah diminyakin sama yang punya nih minyaknya. Kapasitornya ukuran 1,2 mikrofarad 400 volt. Dan yang pengen aku kerjain adalah buka ini loh. Buka mur ini. Habis itu kita lepas, kita ganti bushingnya. Kalau memang spoolnya masih bagus. Tapi tadi kan kedengeran suara korslet. Soal kira-kira ada gosong ya nggak usah kita ganti. Tapi sebelum itu coba kita cek dulu pakai avometer digital ya. Coba kita lihat pakai avometer digital nomor 1, 2, dan 3 nyambung apa enggak sih. Kita cek dulu yang ini ya. Nggak nyambung, mungkin ini nomor 0. Kita pindahin. Oke, nggak nyambung. Kita pindahin. Wah, nggak nyambung. Kita pindahin lagi. Nggak nyambung loh. Kadang muncul angka, kadang enggak loh. Tuh. Ini tanda spoolnya udah rusak. Udah nggak bisa dibenerin lagi nih. Udah deh, nggak usah dibuka ya. Menurut pengalaman aku sih, dibuka pun percuma. Karena spool ini udah rusak gitu. Kalau misalnya spool itu udah ada suara percikan api atau percikan listrik, artinya ada kabel yang udah putus di situ. Tapi masih ada sepersekian milimeter untuk nyambung. Jadi listriknya loncat. Kayak gitu. Jadi ya, kalau keadaannya seperti itu, 99% nggak bisa diperbaiki. Kondisi spoolnya, bawaan pabriknya memang udah jelek. Pastinya. Kenapa kok gitu? Karena ini fisiknya masih kelihatan bagus banget. Kayaknya sih ini produk-produk baru. Tapi udah rusak kayak gini. Gitu. Berarti kan kualitas dari spoolnya kurang baik. Kalau misalnya spool-spool yang lain biasanya sih jarang mengalami putus terus keluar percikan api seperti ini. Kalau mati, mati aja gitu. Kalau hidup ya hidup aja. Kalau seret ya seret aja. Tapi ini enggak. Ini seret muncul percikan api juga di spoolnya. Jadi ya cuma kalau dibongkar ngabisin waktu. Gitu deh. Aku udahi dulu ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.